Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Kak Alek, dan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, kita tentunya sering membaca buku atau menulis di bawah cahaya lampu. Tentunya, kalian juga pernah mencoba membaca atau menulis tanpa adanya lampu atau gelap-gelapan. Nah, kenapa ya saat ruang gelap tanpa ada lampu, kita tidak bisa melihat apa-apa? Pertama-tama, mari kita bahas apa itu cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Tanpa adanya cahaya, maka kita tidak akan dapat melihat apapun. Oleh karena itu, kita memerlukan cahaya untuk melihat. Nah, sumber cahaya itu terdiri dari dua macam, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang berasal dari alam, contohnya matahari. Kemudian, sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia, contohnya senter dan lampu. Cahaya itu tidak memiliki wujud maupun bentuk. Akan tetapi, cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, cahaya dapat melambat lurus. Sifat cahaya dapat melambat lurus bisa kalian lihat pada pagi atau sore hari ketika matahari sedang bersinar. Cahaya akan masuk melalui celah atau lubang jendela dan akan tampak lurus memasuki ruangan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya dapat dipantulkan dapat kalian lihat ketika kalian mengarahkan cahaya matahari ke permukaan cermin dan mengarahkan cermin tersebut ke arah dinding. Kalian akan melihat cahaya matahari telah berhasil dipantulkan ke dinding. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening seperti air, kaca bening, dan plastik dapat meneruskan cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Namun, dengan benda yang tidak bening seperti buku, tembok, atau air susu, cahaya tidak dapat ditembus oleh benda-benda tersebut. Sifat yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya yang terjadi ketika berkas cahaya melewati bidang batas antar medium yang berbeda. Contoh pembiasan cahaya adalah ketika pensil dicelupkan ke dalam segelas air. Pensil akan terlihat patah karena cahaya mengalami pembiasan ketika melalui bidang batas tiga medium, yaitu udara, air, dan kaca. Dan sifat yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berwarna putih yang kemudian terkena butiran air hujan sehingga mengalami pembiasan dan terurai menjadi 7 warna pelangi. Pelangi memiliki 7 buah warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna tersebut disebut dengan spektrum warna. Nah, sekarang coba kalian kerjakan kuis singkat berikut. Ketika pertanyaan sudah muncul, pause video untuk mengerjakan soal kuis dan play video kembali ketika kalian sudah selesai. Jawabannya akan muncul 5 detik setelah kalian play video ini kembali. Nah, pada hitungan ketiga, soalnya akan muncul. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, bagaimana hasilnya? Silahkan tinggalkan komentar seberapa banyak soal yang kalian dapat benar ya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Cahaya merupakan sebuah hal yang sangat penting di kehidupan kita. Cahaya membuat benda dan lingkungan sekitar kita lebih terang sehingga kita dapat melihat. Tanpa adanya cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, pernah tidak kalian bertanya, bagaimana sih cara mata kita melihat sesuatu?
Nah, sekarang langsung aja yuk kita bahas bersama bagaimana cara kerja mata kita. Pertama, cahaya yang menyinari benda dan lingkungan sekitar akan dipantulkan oleh benda dan lingkungan sekitar tersebut. Kemudian, pantulan tersebut akan memasuki mata melalui lubang kecil yang disebut pupil. Lalu, berkas cahaya tersebut akan diteruskan sampai pada retina yang membentuk gambar terbalik. Pada retina, terdapat sebuah saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak. Saraf itulah yang kemudian mengantarkan gambar yang dihasilkan oleh retina sampai ke otak. Otak kemudian akan menerjemahkan gambar tersebut menjadi hal-hal yang kita lihat. Sekian materi yang kakak sampaikan kali ini. Bila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan lewat Edmodo ya. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa lagi ya.